Sudah hadir semuanya, teman-teman? Ada, 30. ada yang belum hadir, Bu. Oke. Sambil di absen dulu kali ya, siapa yang belum hadir ya. Sekarang pertemuan keberapa ya? Tiga ya? Iya, Ibu. Tiga. Oke, pertama Adinda sudah ada. Indi, hadir nggak Indi Artati? Hadir, Ibu. Ilyas Fauzan, Hadir, Bu. Nandita, Hadir Ibu. Nasya, Hadir, Ibu. Mediani, Hadir, Bu. Fitra Nurhandayani, Hadir, Ibu. Muhammad Zikri, Hadir, Ibu. Afianita, Alif Bagas, Muhammad Raska, Lintang Ayusa, Hadir, Ibu. Kaila, hadir ya, Muhammad Yusuf, Hadir, Bu. Asita, Hadir, Ibu. Elizabeth Damayanti, Hadir, Ibu. Muhammad Damar Fatih, Hadir Ibu. Yehezkiel, Hadir Ibu. Justra, Hadir, Ibu. Maulidia, Hadir, Ibu. Sahira, Hadir, Bu. Muhammad Sifa, Hadir Ibu. Elsa Puspita Maharani, Hadir, Ibu. Yahya, Hadir Ibu. Adinda Kaiko, Zahra Audina, Konita, Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Alisa Nur Alaida, Hadir, Ibu. Mela Selviana, Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Nes- Nesa Zakiah, Hadir, Ibu. Widianto, Elsa Puspita tadi ada ya? Ada nggak? Ada, Ibu. Afianita, Tapi lagi berkendala untuk mic, Bu. Tapi ada hadir di Zoom. Alif Bagas, Muhammad Raska. Oke, nanti menyusul ya. Hadir, Ibu. Oke, Rasa, Bu. Muhammad Raska ada? Ada, Ibu. Mana orangnya? Muhammad Raska. Bu, Iya, Bagas ada baik. kendala mic, Bu. Siapa? Bagas itu dia udah Bagas. on cam juga. Nggak bisa ngomong ya, Bagas ya? Iya, Bu. Sepertinya. Ya memang kenapa ya sekarang kayak gitu ya laptop saya ini juga kameranya sebenarnya nggak bisa jadi ditambah kamera tambahan gitu ya. Memang mungkin laptopnya pada capek kali ya. Oke,
baik, kita ketemu lagi ya di mata kuliah kewirausahaan. Ini kayaknya kuliah geometri Euclid juga ya sama saya ya. Nih kelasnya suaranya jadi nggak asing-asing, apa namanya, nggak asing suara-suaranya. Ya udah ya, sering ketemu saya, mudah-mudahan nggak bosen ya. Baik, ini Bu Desi juga sudah hadir ya. Eh, kita lanjutkan. Mungkin sebelumnya kita berdoa dulu kali. Nah, ini saya yang sering lupa nih. Kita harus ngajarin juga karakter nih. Eh, sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin silakan ketua kelas untuk memimpin doa lebih dulu ya, supaya apa namanya diberi kemudahan dan kelancaran. Siapa ketua kelasnya? Saya Ibu. Nah, Dita. Nandita ketua kelas. Iya Yang Bu. yang cowok aja deh. Kalau doa itu cowok, Nandita. Ada wakilnya Ilyas Bu. Oke, baik. Ya, Eh, kalau berdoa harus cowok kalau ada cowok ya. baik Ibu, izin memimpin doa Bu Dwi buat teman-teman dan juga Bu Dwi dan Bu Desi. Sebelum kita memulai pembelajaran mata kuliah kewirausahaan pada sore hari ini, siang menjelang sore, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa dicukupkan. Selebihnya saya kembalikan ke Ibu Dwi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ilyas. Baik, apa namanya, melanjutkan materi yang minggu kemarin ya, teman-teman. Nah, mungkin apa namanya, untuk ini timsnya udah dibuat ya Bu Desi ya, untuk pengumpulan tugas gitu. Saya sudah buat Bu, cuma sebentar. Sudah Tim- untuk KWPM Iya, jadi 2024. Jadi nanti untuk pengumpulan tugasnya ya nanti Bu Desi info ke mahasiswa ya untuk timsnya. Jadi apa namanya, mungkin tugas yang pertama itu tugasnya kalau nggak salah apa ya? Buat pitch deck ya atau apa ya? Nah, mungkin nanti bisa dikumpulkan di timsnya dulu ya. Nah, nanti kita coba apakah mau presentasi hari ini atau minggu depan ya. Janjinya pertemuan keberapa ya? Eh, Keempat, Ibu, minggu depan. Jadi, sebelum pertemuan keempat, nanti mungkin dikumpulkan dulu ya tugasnya. Pembagian kelompoknya sudah Kaila ya. Sudah, Ibu. Oke, ada berapa kelompok? Ada 8. 8. Oke, jadi ada 8 kelompok. Kemudian nanti tugasnya mungkin nanti koordinasi dengan Bu Desi ya di timsnya untuk sebelum perkuliahan di pekan keempat. Kemudian nanti pekan keempat kita presentasi sebentar-sebentar terkait pitch deck-nya yang sudah dibuat. Nanti kalau udah selesai presentasi, dilanjutkan membuat proposal bisnisnya, gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan materinya. Kemarin, minggu kemarin sudah dibahaskan ya, apa namanya kewirausahaan itu apa gitu. Udah disampaikan kan ya, sampaikan kan ya kewirausahaan, terus bagaimana menjadi seorang wirausaha seperti itu ya. Nah, mungkin sekarang itu mungkin sedikit materi dari saya ya terkait dengan apa namanya eh, ide kewirausahaan ya, ide dan peluang kewirausahaan mungkin ya, atau ide dan peluang usaha gitulah ya, ide dan peluang usaha dalam kewirausahaan ya. Mungkin sedikit materi yang bisa di-share di sore hari ini, kemudian nanti dilanjutkan dengan LMS-nya ya. LMS-nya nanti akan dicek oleh Bu Desi ya, bagaimana apa LMS-nya sudah jalan belum sesuai dengan pertemuan. Kalau kemarin itu kalau nggak salah modul 1 dan 2 ya Bu Desi ya. Nah, hari ini kalau nggak salah modul 3 dan 4 ya. Iya, Bu, betul. Oke, ya.
Baik, mungkin kita mulai yaitu ide dan peluang usaha ya. Nah, di sini apa sih yang di kewirausahaan itu adalah suatu gagasan gitu ya, gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk ya sesuatu yang baru gitu ya, yang agak berbeda walaupun mungkin sudah ada, mungkin dikasih sesuatu yang membuat itu berbeda, keterbaruan gitu ya. Jadi itu menjadi sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Nah, peluang kewirausahaan dalam pengertian lebih dalam itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu peluang internal dan peluang eksternal. Nah, peluang internal itu maksudnya apa? Yaitu peluang yang memang sudah ada di dalam diri wirausaha, ya, sehingga menjadi dasar untuk membaca keadaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sedangkan peluang eksternal itu merupakan peluang yang lahir dari proses kondisi atau respon peluang. Jadi itu bedanya antara peluang internal dan peluang eksternal. Nah, sebenarnya apa sih keterkaitan antara ide dan peluang usaha itu ya? Jadi kalau seorang wirausaha itu dapat menambah nilai suatu barang dan jasa itu kita namakan sebagai suatu inovasi ya. Inovasi dari kita dapat menambahkan nilai suatu barang atau jasa melalui inovasi. Nah, keberhasilan wirausaha itu dicapai gitu ya apabila wirausaha itu menggunakan produk, proses dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Sehingga inovasi ini tuh merupakan sesuatu yang penting ya untuk memberdayakan sumber-sumber ya agar menghasilkan sesuatu yang baru dan menciptakan nilai tersendiri. Nah, ini dalam apa namanya wirausaha itu perlu adanya suatu inovasi tersebut. Nah, kemudian ketangguhan ya, ketangguhan dalam berwirausaha itu atau ketangguhan kewirausahaan itu sebagai penggerak perekonomian ya terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai secara terus-menerus gitu ya. Jadi wirausaha itu dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah sebuah tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya dan akhirnya menjadi pengendali usaha. Jadi yang perlu digarisbawahi apa di sini? Perlu adanya apa? Inovasi tadi ya, kemudian kreativitas juga diperlukan di dalam memunculkan ini tadi. Nah, dari mana sih sumber ide usaha itu muncul gitu ya? Jadi mungkin kalian juga mungkin uh, sudah mulai berpikir ya, ada tugas pitch deck itu kan berat harus apa sih yang akan kita buat gitu ya, tugas kalian berkelompok. Nah, itu untuk mendapat ya ide baru tadi atau sumber ide usaha itu, gagasan usaha yang baik itu menjadi modal dasar bagi keberhasilan usaha. Nah, sumber ide itu dari mana gitu? Yang pertama itu adalah mungkin pengalaman pribadi ya. Jadi dasar utama ide awal adalah pengalaman pribadi. Jadi pengetahuan yang didapatkan seseorang itu dapat membantu ya melihat kemungkinan memodifikasi produk yang ada gitu. Kemudian memperbaiki pelayanan, menduplikasi konsep dalam lokasi yang berbeda. Nah, mungkin masing-masing mahasiswa di sini mempunyai pengalaman pribadi masing-masing. Nah, itu mungkin bisa didiskusikan di dalam kelompok itu. Misalnya kalau misalnya mau eh, usaha misalnya di makanan gitu ya, mungkin pengalamannya oh saya pernah loh makan misalnya apa ya eh, yang sekarang ini mungkin apa ya? Mochi kali ya, kue mochi kan sekarang kayaknya lagi
agak mulai tren ya kali ya. Karena di dulu itu kan nggak ada ya di mall-mall tuh sampai jualan mochi gitu ya. Nah, kemudian di sekolah-sekolah juga anak-anak itu saya lihat di sekolah anak saya itu ada juga ternyata kue mochi itu. Nah, mungkin kita ketemu kue mochi gitu ya. Nah, kue mochi itu yang kamu rasakan apa, yang kita rasakan apa? Oh, ternyata mungkin akan lebih menarik ya jika kita itu kasih topping apa gitu ya, topping A, B, C yang mungkin belum ada. Jadi perlu mungkin kreativitas yang baru gitu. Itu ya pengalaman pribadi dan itu mungkin punya masing-masing, saya yakin punya masing-masing mahasiswa mempunyai pengalaman pribadi tersebut. Kemudian yang kedua adalah minat atau hobi. Jadi seseorang yang memiliki suatu minat atau hobi terhadap suatu bidang tertentu ya, jadi saya rasa itu akan melahirkan suatu ide untuk mendirikan usaha yang berkaitan dengan hobi tersebut. Oh, sebentar lagi ini adzan maghrib, adzan apa namanya asar ya. Kedengeran nggak ya dari sana? Bu Desi kedengeran nggak? Enggak sih Bu, cuman di saya Enggak juga ya. sedang azan. Ya udah kita ini dulu sebentar ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sumber ide tadi yang kedua adalah minat, yang ketiga adalah penemuan riset usaha dan produk. Kalau di sini penemuan riset usaha itu
maksudnya di sini adalah metode yang terukur ya. Jadi karena berdasarkan riset kebutuhan pasar sehingga hasilnya tepat berdasarkan apa yang dibutuhkan pasar dan konsumen ya. Ini juga merupakan sebagai ide usaha. Jadi kalau misalnya kita apa namanya punya ide, nah kemudian apa namanya dilakukan semacam riset gitu ya, yang mungkin terbatas gitu ya. Jadi metodenya tuh terukur. Nah, gimana sih apa namanya pasar itu bisa menerima nggak ya kira-kira apa namanya peluang tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat pameran ya. Jadi sumber lain untuk menemukan ide dari suatu bisnis adalah dengan menghadiri pameran ya, suatu produk atau perdagangan. Jadi kalau kalian mungkin jalan-jalan ke mall gitu ya, jalan-jalan ke PRJ atau jalan-jalan kemana gitu ya. Nah di situ mungkin melihat hal-hal atau mengamati gitu ya tentang suatu produk, entah produk itu makanan, produk apa-apa gitu, barang gitu, jasa. Nah itu juga bisa menjadikan sumber ide tadi ya, ide usaha. Nah, sebenarnya sumber ide usaha ini jadi banyak hal ya, nggak hanya empat, mungkin banyak sekali yang menjadikan sumber ide usaha tersebut. Nah, selanjutnya adalah survei ya. Jadi inti dari suatu ide bisnis baru itu seharusnya adalah pelanggan. Jadi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan itu adalah alasan gitu ya pemilihan produk atau jasa oleh pelanggan. Nah, ini dapat dipastikan melalui survei secara formal atau non formal. Kemudian keluhan ya, keluhan dan kekecewaan mungkin dari pelanggan atau dari kita misalnya ya. Nah, itu juga bisa menghasilkan produk dan jasa yang baru. Jadi, jika konsumen itu mengeluh tentang suatu produk atau jasa, maka akan terdapat potensi untuk menghasilkan ide usaha baru gitu ya untuk membuat produk atau jasa yang lebih baik. Kemudian belajar dari kesuksesan orang lain mungkin. Jadi kita mungkin bisa ya, role model misalnya ya. Jadi melihat kesuksesan dari pengusaha lain yang mungkin sudah bertahan lama. Nah, ini juga menjadi acuan untuk membuka usaha. Tapi tetap tidak bisa apa namanya sebaiknya gitu ya, tidak menduplikasi tetapi apa mengubah atau membuat inovasi baru ya dari orang tersebut. Kemudian mengikuti perkembangan tren. Jadi bisnis yang ingin cepat berkembang itu kan harus mengikuti tren ya. Tren saat ini tuh apa gitu. Nah, cuman tren itu kan seringkali cepat berubah ya. Jadi kita juga harus cepat adaptif gitu ya. Harus cepat ini melakukan perubahan gitu ya. Jadi sebagai pengusaha itu harus tetap memiliki solusi apabila tren bisnis tersebut tidak digemari lagi. Jadi cepat pola berpikirnya memang kelebihan pengusaha atau wirausaha itu seperti ini ya. Oh ini sepertinya sudah mulai melemah, harus cari segera cepat untuk mencari solusi lain. Nah, apa yang nah itu seperti itu. Jadi usahanya juga mengikuti perkembangan tren. Nah, kemudian kriteria ide usaha yang baik ya. Jadi kriteria apa sih kita itu punya ide usaha yang baik? Yang pertama itu adalah profit ya. Jadi sebuah ide usaha itu harus dapat menguntungkan pemilik usaha dengan cara menghasilkan laba sehingga dapat menutup semua biaya yang timbul. Ya, itu profit. Yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Nah, maksudnya di sini adalah dengan menciptakan suatu produk baru atau meningkatkan fitur dari produk yang sudah ada, di sini dapat menjadi daya tarik untuk konsumen. Kemudian problem solver di sini ya, jadi produk yang dihasilkan tuh harus mampu mengatasi masalah yang sedang muncul. Kemudian tahan terhadap perubahan pasar. Jadi ide usaha yang baik itu harus bisa berkembang dan mampu bertahan meskipun ada persaingan pasar yang ketat. Tuh. Nah, di sini bagaimana sih mengembangkan ide produk baru ya? Nah, di sini ada beberapa hal
apa namanya yang mempengaruhi ini ya, ide-ide produk baru tadi ya. Kombinasikan industri yang sudah ada misalnya, kemudian sadar akan segala sesuatu yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian pertama berikan nama, kemudian kembangkan nama itu. Nah, ini juga perlu, kemudian kenali kecenderungan-kecenderungannya, kemudian dipertanyakan, kita mempertanyakan asumsi-asumsinya seperti apa, kemudian kenali kebutuhannya dan perbaiki produk yang sudah ada. Nah, kemudian menilai peluang usaha. Peluang usaha yang baik itu juga harus mempunyai beberapa kriteria. Ya, yang pertama adalah usaha yang dijalankan itu berpotensi menghasilkan laba dan menguntungkan. Ya, mungkin kalau berbicara laba, mungkin pertama ya nggak langsung banyak gitu ya, tapi bertahap di sini. Yang penting itu tidak jangan sampai kita usaha itu seminimal minimal mungkin gitu kita defisit gitu ya. Jadi profit kita itu nggak bagus gitu ya. Kemudian nanti peluang usahanya itu harus dapat dikembangkan dalam skala besar, kemudian bukan usaha yang musiman, ya. Kemudian memiliki nilai jual, kemudian layak gitu ya, kelayakannya itu sudah teruji dan model usaha itu dapat bertahan lama. Nah, di sini menilai peluang suatu usaha. Nah, bagaimana langkah untuk menetapkan peluang usaha itu? Ya. Tadi menciptakan peluang baru yang berbeda, mengamati potensi produk pesaing, dan mungkin mencari kelemahannya, gitu ya, menganalisis produk dan proses produksinya, kemudian menetapkan biaya awal dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Nah, makanya kita perlu adanya analisis SWOT, ya. Jadi analisis waktu juga diperlukan di sini. Misalnya strength, itu artinya apa? Hal-hal yang berpengaruh positif pada usaha, jadi mampu mendukung dan menjadi kekuatan usaha, gitu ya. Kemudian weakness, hal yang kurang baik dalam usaha, jadi melihat kelemahan apa yang dimiliki sehingga tidak memaksakan yang tidak bisa dalam usaha. Kemudian opportunities, artinya di sini adalah semua hal yang ada di masyarakat dan berpengaruh positif pada usaha. Jadi melihat peluang yang ada gitu dan dijadikan sebagai kesempatan untuk menghasilkan suatu ide usaha. Kemudian trade, sebuah bentuk hal yang berpengaruh negatif pada usaha yang akan dijalankan baik dari berbagai aspek yang ada. Jadi analisis waktu perlu dilakukan. Ya, misalnya contoh analisis SWOT di sini. Nah, kekuatannya apa sih? Tadi usaha yang dilakukan mungkin bahan bakunya mudah didapat, harganya terjangkau, kualitasnya baik dan enak misalnya kekuatannya. Kemudian kelemahannya apa? Mungkin tenaga kerjanya belum terampil. Kemudian packagingnya itu mungkin biasa ya, kemasannya masih biasa. Kemudian belum ada izin usaha, sertifikat produk. Produknya tidak tahan lama. Nah, kemudian peluangnya di sini bisa pemasarannya bisa online, produksi untuk semua kalangan, pengembangan berbagai varian rasa. Ancamannya apa? Pasti banyak kompetitor nih dengan usaha sejenis gitu ya. Jadi kompetitor memiliki berbagai paket promo. Masing-masing kadang-kadang kan si A punya promo apa, si B. Nah, seperti itu ancaman-ancaman buat kita ya. Kalau nanti menjadi seorang wirausaha itu. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa di dalam wirausaha itu diperlukan adanya inovasi ya dan kreativitas ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan kreativitas itu apa? Kreativitas itu adalah sebuah aktivitas menghasilkan ide kreatif yang layak secara teknis berdasarkan permasalahan yang terdefinisi dengan baik. Sedangkan inovasi itu apa? Inovasi itu adalah kemampuan mengubah, ya, kemampuan mengubah ide kreatif menjadi eh, produk dan layanan dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Nah, itu bedanya adalah kreativitas dan inovasi.
Nah, oke. Nah, dalam inovasi ya, em, inovasi dalam dunia bisnis itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah penemuan, yang kedua itu adalah pengembangan, yang ketiga itu duplikasi dan sintesis. Yang dimaksud dengan penemuan di sini adalah proses merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi menemukan hal yang baru. Kemudian pengembangan, artinya di sini proses ini merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ya, dikembangkan. Ada misalnya sudah ada, kemudian dikembangkan, ditambahin apa, gitu ya. Kemudian duplikasi, artinya peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada, namun tetap menambahkan sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan bisnis. Kemudian kalau sintesis di sini artinya adalah perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Nah, proses ini itu biasanya meliputi apa? Pengambilan sejumlah ide yang sudah ditemukan lalu dibentuk sehingga produk yang dapat diaplikasikan dengan cara yang baru. Jadi sintesis itu biasanya ada beberapa, kita melihat ada faktor-faktor apa sih. Nah, kemudian kita rumuskan, kita sintesiskan. Nah, kemudian muncullah misalnya suatu produk yang apa ya dapat diaplikasikan dengan cara yang baru. Jadi ada 4 jenis inovasi dalam dunia bisnis. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi keberhasilannya peluang usaha gitu ya? Yang pertama itu peluang itu memenuhi ciri peluang bisnis yang baik ya, bukan tiruan. Kemudian berawal dari uji tes pasar atau uji coba trial ya. Jadi dites dulu pasarnya atau diuji coba dulu kira-kira ini laku nggak ya kalau misalnya punya usaha ini bisa berkembang tidak ya. Nah, seperti itu. Kemudian mengikuti dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian mengikuti tren perubahan pasar, kemudian dapat terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Kemudian resiko kegagalannya tidak besar saat pertama kali dimulai dan merupakan alternatif terbaik dari peluang-peluang yang ada. Nah, tadi faktor keberhasilan. Nah, bagaimana faktor kegagalan gitu ya? Faktor yang mempengaruhi kegagalan peluang usaha gitu ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah kebutuhan pasarnya itu tidak bersifat kontinu, sehingga hanya bersifat jangka pendek. Kemudian peluang kadaluarsa ya, jadi telah banyak orang yang memulai bisnis tersebut dan telah terjadi perubahan kebutuhan. Kemudian survei pasar itu tidak akurat data yang diperoleh, kemudian mudah ditiru atau dibuat oleh orang lain, kemudian daya belinya rendah ya. Kemudian tingkat kebutuhan kecil dan pemilihan alternatif ide bisnisnya itu salah. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kegagalan peluang usaha. Nah, di sini ada cerita nih ceritanya ya, ada semacam studi kasus gitulah ya, bagaimana mengelola ide itu menjadi peluang usaha. Jadi nanti bisa dibaca sendiri kali ya ininya ya. Atau mungkin dibacakan salah satu biar nggak saya ngomong sendiri ya. Oke, siapa yang mau membacakan atau bercerita nih ada suatu kasus di mana mengelola ide itu menjadi sebuah peluang usaha. Siapa tadi? Ilyas ada kan tadi sudah memimpin doa kan ya? Nah, sekarang Ilyas nunjuk temennya nih. Siapa yang apa namanya diminta untuk bercerita, menceritakan studi kasus di sini.
Halo, Saya, Ilyas. Ibu, izin saya boleh membacakan, Ibu. Oh ya, Yusuf ya. Oke, silakan Yusuf. Iya, Ibu. Studi kasus mengelola ide menjadi peluang usaha. Sekitar tahun 2008, dua pria yang menyewa kamar di San Francisco mengalami kesulitan dalam membayar biaya sewa apartemen mereka. Mereka adalah Brian Chesky, seorang lulusan desain, dan rekannya Joe Gebbia. Karena masalah keuangan tersebut, Brian dan Joe bekerja sama dengan eh, Nathan Blanchard untuk menyewakan tempat tinggal mereka kepada orang lain. Brian mengubah apartemennya menjadi tempat menginap dengan konsep matras angin dan menyediakan sarapan bagi para tamu. Ia melakukan hal ini karena pada saat itu kamar hotel di sekitar apartemennya penuh akibat eh, kamar hotel di sekitar apartemennya penuh akibat adanya konferensi desain. Untuk setiap malam, Brian menetapkan tarif sebesar $80 AS atau sekitar 1,1 juta rupiah. Sejak mulai menyewakan tempat tinggalnya, Brian dan Joe akhirnya bisa membayar sewa apartemen mereka. Pada tahun yang sama, mereka resmi mendirikan perusahaan startup bernama Airbed and Breakfast. Dalam upaya memasarkan bisnis mereka, mereka melakukan strategi unik dengan menjual sereal bertema politik, yakni Obama Oats dan Capped McCain's, seharga $40 AS atau sekitar 585.000 di Konvensi Nasional Demokrat. Keuntungan dari penjualan sereal ini kemudian mereka gunakan untuk mengembangkan bisnis dan mengubah nama startup mereka menjadi Airbnb. Selain itu, mereka juga meningkatkan kualitas layanan akomodasi yang mereka tawarkan. Tidak lagi, iya, mereka juga meningkatkan kualitas layanan akomodasi yang mereka tawarkan. Tidak lagi sekedar menyediakan matras angin. Seiring berjalannya waktu, Airbnb semakin dikenal oleh para turis dan menarik perhatian para investor. Pada tahun 2017, Airbnb mencatatkan keuntungan bersih sebesar $93 juta AS atau sekitar 6 triliun rupiah. Sementara itu, pada tahun 2018, jumlah tamu yang menginap melalui Airbnb mencapai 3,5 juta orang setiap harinya. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Yusuf. Kalau Iya. bisa disimpulkan, apa kesimpulannya di sini Yusuf? Hmm, jadi mereka tuh ada dua orang pria itu dari San Francisco kan dari kalimat awalnya yang namanya Brian sama Joe ya tadi ya. Nah, itu ngelihat peluang usaha tentang eh, tempat tinggal gitu karena hotel di sekitar mereka ada penuh. Nah, jadi Karena mereka buat awalnya kan karena kecil-kecilan dulu. kesulitan membayar ya. Nah, kesulitan Hmm, membayar tuh kan hal yang mendesak juga sebenarnya sehingga hmm, muncul ide itu gitu kan Yusuf ya. hmm. Terus bisa dilanjutin Yusuf. Nah, jadi akhirnya mereka ngubah apartemen mereka tuh jadi tempat nginap yang Mm-mm. dengan konsep matras angin dari kalimat ini matras angin dan menyediakan Mm-mm. sarapan juga bagi para tamunya. Mm-mm. Nah, Bisa. lalu Mm-mm. mm-mm. Ya. Terus setiap malam harganya tuh $80 atau 1,1 juta. Nah, dari menyewakan itu mereka udah baik. Mereka bisa membayar apartemen mereka. Nah, di tahun yang sama mereka akhirnya mendirikan perusahaan mereka. Mungkin karena udah mendapatkan penghasilan yang cukup ya, Ibu ya. Akhirnya mereka bisa dirikan perusahaan gitu. Soalnya kan di awal-awal mereka bahkan kesusahan buat bayar apartemen ya. Di Ya. sini tiba-tiba langsung mendirikan perusahaan sepertinya karena usaha mereka berjalan lancar gitu, Bu. Oke. Ya, mungkin itu contoh studi kasus. Mungkin ini sebenarnya ceritanya panjang ya. Mungkin ada yang cuma nanti Hmm. ringkasannya begitu ya. Jadi ide muncul ya. Kadang-kadang ide muncul itu kan karena kita
mengalami ya pengalaman pribadi atau mengalami hal yang mungkin terdesak atau apa sehingga gimana ini caranya. Nah, itu muncullah ide ya. Jadi muncullah ide. Jadi di sini tuh tadi karena tidak bisa membayar sewa, terus bagaimana caranya? Terus akhirnya si apartemennya itu disewakan. Pada saat itu kan mungkin ada konferensi tadi ya. Nah, itu akhirnya mulai dari situ mulai berkembang. Ternyata menguntungkan ya, seperti mungkin pada saat menguntungkan nih dengan seperti ini. Akhirnya berkembang, berkembang, dan akhirnya apa namanya menghasilkan ya, menjadi suatu peluang usaha. Itu ya contoh ininya. Nah, Iya, Ibu. kemudian kalau dari tadi ya penjelasan tadi ya itu bisa disimpulkan bahwa kewirausahaan itu apa sih? Kewirausahaan itu adalah proses menciptakan dan mengelola bisnis dengan memanfaatkan peluang pasar. Tadi peluang itu ada dua, internal dan eksternal. Kemudian analisis SWOT juga membantu wirausaha untuk menilai kekuatan, kelemahannya, peluangnya, dan ancaman bisnis. Jadi sebelum kita membuat suatu usaha, kita melakukan analisis SWOT lebih dahulu, ya. Jadi keberhasilan usaha itu ditentukan dengan daya tahan terhadap perubahan pasar, solusi yang ditawarkan bagi konsumen, serta keberlanjutan dari bisnis. Nah, sebaliknya, kalau kegagalan itu sering disebabkan oleh apa? Kurangnya riset tadi, persaingan tinggi, rendahnya daya beli konsumen. Nah, kemudian studi kasus tadi, Airbnb tadi menunjukkan bahwa ide sederhana itu dapat berkembang menjadi bisnis besar melalui inovasi, validasi pasar, dan strategi pemasaran yang unik. Jadi, kesuksesan kewirausahaan itu bukan hanya soal memiliki ide saja ya. Ide juga penting, tetapi bagaimana ide tersebut bisa dieksekusi dengan strategi yang tepat dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Nah, itu kesimpulannya ya, tadi adalah peluang, ide, dan usaha. Nah, kemudian apa rekomendasinya ya? Rekomendasinya itu untuk menciptakan bisnis yang sukses ya. Jadi wirausaha itu perlu menggali ide dari berbagai sumber ya. Tadi sumbernya udah dijelaskan dari pengalaman, riset pasar, tren, kemudian melakukan analisis SWOT. Dilakukan untuk menilai potensi risiko usaha sebelum dieksekusi. Kemudian inovasi berkelanjutan diperlukan agar bisnis tetap relevan dan kompetitif di pasar. Selain itu juga validasi pasar melalui uji coba produk dapat mengurangi kegagalan ya. Kemudian strategi pemasaran yang kreatif, jadi pemanfaatan media sosial, diferensiasi produk, juga penting untuk menarik pelanggan dan memperkuat posisi bisnis. Nah, itu ya. Jadi materi hari ini adalah mengenai ide dan peluang usaha. Ya, mungkin itu sedikit materi. Mudah-mudahan kalian mulai merasakan ya, mulai merasakan dan mungkin Bu Desi juga lama-lama nanti kita juga sepertinya tertarik juga ya lama-lama nanti bisa menjadi apa namanya memunculkan apa namanya usaha apa ya kira-kira bisa dan bisa dikembangkan. Nah, itu mungkin apa namanya bisa kita coba gitu ya. Jadi oke, mungkin silakan nanti mahasiswa mulai direnungkan gitu ya, mulai direnungkan, mulai diresapi mungkin ya. Oh, ternyata gambarannya seperti itu ya, menjadi wirausaha ya, untuk mendapatkan ide peluang usaha itu seperti apa. Nah, itu mungkin juga mulai kita pelajari gitu ya. Oke, mungkin itu untuk sedikit materinya ya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Desi terkait dengan tugas-tugas di LMS-nya. Oke, silahkan Bu Desi. Baik, Bu Dwi, terima kasih. Pemaparan Bu Dwi tadi sebenarnya eh, tidak jauh berbeda dengan pembahasan di modul 1 dan modul 2. Jadi bagaimana melihat masalah di sekitar untuk menjadikan topik atau bahasan
bisnis dari masing-masing kelompok. Juga melihat siapa aja sih konsumen yang sangat berperan sehingga nanti ketika bisnisnya atau idenya itu sudah ada, sudah muncul, terus nanti diimplementasikan tuh konsumennya nggak jauh-jauh gitu. Jadi analisis SWOT yang Bu Dwi tadi paparkan sangat relate ya teman-teman ya dengan apa yang ada atau bahasan di modul satu dan modul 2. Saya sudah cek untuk apa namanya venture journey-nya, lalu masing-masing kelompok dari 8 kelompok itu juga sudah mengisi ya, sudah mengisi aktivitas-aktivitas di modul satu dan modul 2. Jadi berdasarkan eh, apa di awal ketika Bu Dwi membuat struktur kalau di pertemuan ketiga ini kan berarti kita mulai ke modul 3 dan modul 4 ya teman-teman ya. Jadi Modul 3 dan 4 apa materinya ya Bu Desi ya? oke, saya izin saya screen. Oke, di sini untuk apa KWU Pendidikan Matematika sudah ada ya, di sini ada 8 kelompok. Saya sudah cek satu-satu untuk masing-masing kelompok. Memang dari ke 8 kelompok kemarin lebih fokus ke makanan. Cuman untuk deskripsi awal tentang, sorry, mungkin nggak apa-apa ya Bu ya, ini di-share sedikit. Mungkin nanti akan ada tambahan ketika final pitch deck-nya gitu. Jadi setelah saya baca-baca, ternyata saya lihat venture journey-nya itu deskripsi awalnya masih masih lumayan seragam gitu. Jadi mungkin nanti ini masalah yang ingin dipecahkannya masih masih seragam. Jadi mungkin nanti dicari ya kekhasannya. Tadi berdasarkan pemaparan Bu Dwi kan ada yang apa maksudnya produknya sudah ada tapi ada sedikit sentuhan kreativitas gitu. Nah, sentuhan kreativitasnya itu yang bikin produk kita baru tuh seperti apa. Nah, nanti bisa muncul nih di pernyataan masalah industri ini. Jadi setelah saya baca-baca masih seragam, mungkin nanti di final pitch deck-nya gitu eh, agak sedikit dibuat lebih kreatif gitu ya. Nah, jadi untuk sebentar, eh, saya akan buka akun saya dulu yang bukan sebagai pembuat kelas, jadi sebentar ya, nanti karena tampilannya akan sedikit berbeda.
Oke. Oke, saya izin share screen lagi. Oke, ini tampilannya ya, tampilan eh, dari masing-masing akun teman-teman. Jadi hmm, saya oke. Jadi di pertemuan ketiga ini kan kemarin pembahasannya adalah modul 3 dan 4. Nah, di kontennya berarti nanti di sini ya ada tentang oke. Jadi ada tentang solution idea generation. Nah, nanti si solusi ide ini akan ada bahasan tentang bagaimana sih menentukan apa namanya ide usaha, lalu bagaimana mengenerate solusi dari masalah yang atau ide yang udah diambil di awal tadi. Nah, selanjutnya di modul 4 di sini ada opportunity dan competition mapping. Jadi ketika kita ambil ide bisnis ini, sekiranya siapa sih yang menjadi kompetitor kita? Karena kan biasanya yang kita buat kan sebenarnya hasil dari mengamati. Artinya kan ide bisnisnya tuh sudah ada apa namanya ide bisnisnya udah ada, kita amati lalu ada sedikit kreativitas-kreativitas. Nah, artinya ada beberapa kompetitor atau apa ide bisnis yang sudah ada. Nah, ini di sini dirangkum karena kemarin kan Ignite-nya memang menggunakan sumber dari Indonesia ya. Jadi nanti di sini di platform ini akan mengenerate kompetitor-kompetitor kita yang sudah melakukan bisnis tersebut yang sama sesuai dengan data yang ada di Indonesia. Siapa sih yang sudah membuat ide bisnis seperti ini gitu. Mungkin dari sini juga bisa menjadi apa ya referensi kalau misalkan mereka itu buat produknya seperti A gitu ya, kita katakan A, mungkin kita bisa buat produk B tapi kreativitasnya apa atau tadi berdasarkan apa pemaparan dari Dwi kan bisa jadi kita battle nih si produk A produk B gitu ya, kita satukan kiranya nanti akhirnya menjadi produk yang baru yang jadi produk perpaduan kan juga why not kan, kenapa enggak, bisa-bisa saja gitu. Nah, nanti di sini untuk masing-masing modul ada introduction-nya ya. Nanti bisa dilihat di sini ada label wajibnya, beginners quiz-nya boleh di apa dilengkap aja nggak apa-apa. Nah, nanti langsung ke konsep primernya, konsep utamanya. Kebetulan di sini untuk modul sorry, salah pilih modul saya. Nah, misalnya di sini berarti dia di modul 2 di modul 4 ini di breakdown lagi kan ya menjadi identifikasi global competitors, tapi kompetitor globalnya ini masih di wilayah Indonesia gitu ya. Lalu nanti teman-teman juga akan mereview industri trennya dan mengestimasikan marketnya tuh seperti apa. Nah, di sini nanti ada di breakdown lagi tentang session kontennya, ada apa namanya konsep utamanya, konsep primernya tuh seperti apa,
apa. Lalu nanti ada mandatory coursework. Nah, nanti di sini bagaimana sih Venture Journey Activity-nya menganalisis si pasar, lalu menganalisis industrinya seperti apa, pasarnya sebesar apa. Jadi mungkin bisa lebih global gitu. Misalkan kalau dari Venture Journey teman-teman kan saya lihat masalahnya berdasarkan ada yang di sekeliling gitu ya. Mungkin dengan si modul 3 dan 4 ini akan membuka mata kita lebih jauh, ternyata masalah kita yang kita temukan di sekitar juga relate dengan masalah yang apa skopnya tuh lebih luas gitu. Oke. Jadi ini untuk yang kontennya. Nah, ini yang perjalanan usahanya ya. Oke, karena ini saya buat lagi baru. Jadi mungkin teman-teman sekarang bisa meng-create lagi untuk modul 3 dan 4-nya gitu ya. Karena modul 3 dan 4 itu kan ada beberapa aktivitas juga sama seperti modul 1 dan 2. Jadi aktivitasnya nanti akan di breakdown lagi dengan beberapa aktivitas. Tapi kalau sebelum kita mulai untuk yang Venture Journey-nya, ada pertanyaan untuk Venture Journey di modul 1 dan modul 2? Saya stop share aja dulu ya. Tidak ada? Oke, berarti bisa langsung kita ke apa namanya Venture Journey untuk modul 3 dan 4 ya, supaya langsung bisa membuat atau melihat tren industri yang sudah teman-teman ambil topiknya di pertemuan sebelumnya. Oke. Kita sama saja berarti ya, kita buat breakout room lagi. Nanti saya akan masuk ke masing-masing kelompok. Jadi Kayla mungkin bisa tolong dibuatkan breakout room sebanyak 8 ya. Sudah, Ibu. Oke, udah. Jadi bisa masing-masing masuk ke breakout room.